Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan pada kesempatan yang baik ini, semoga seluruh teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan di malam Selasa ini kami akan membawakan satu kisah dari seorang penulis asal Bandung, yaitu Bang Sidik ya. Bang Sidik, halo Bang Sidik, terima kasih atas kisahnya. Dan sebelum masuk ke dalam kisah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir ya di setiap malamnya, sudah selalu mendukung kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri keluarga Belanda di rumah kakek. Perkenalkan, namaku Eka. Aku tinggal di sebuah kota yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa. Dan ini adalah kisah tentang rumahku, tentang sebuah rumah yang sudah aku huni selama 18 tahun sebelum akhirnya aku memutuskan untuk pindah ketika aku sudah dewasa. Rumah ini adalah sebuah rumah bergaya arsitektur Belanda. Rumah ini merupakan peninggalan dari kakek buyutku yang lalu diturunkan kepada kakek dan juga nenek pada saat itu. Rumahnya memang besar. Ada sebuah bangunan utama yang terdiri dari ruang tamu yang besar di depan dan juga sebuah lorong panjang hingga ke belakang yang terdiri dari bangsal-bangsal yang ada di sisi kiri dan jalan. Bangsal-bangsal itu mempunyai jendela yang besar tanpa kaca yang harus aku buka setiap pagi agar sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah yang besar ini. Sebelum akhirnya aku pun menutupnya kembali ketika maghrib tiba. Beberapa bangsal yang ada di sana dijadikan kamar oleh keluargaku, dan salah satunya adalah kamarku, juga kamar kedua orang tuaku, lalu kamar kakek dan nenek yang semuanya ada di deretan paling depan. Ada pula yang kita pakai untuk gudang, lalu untuk ruang TV tempat kita berkumpul di deretan tengah, dan sisanya dibiarkan kosong begitu saja. Layaknya bangunan Belanda pada umumnya, di ujung lorong itu ada sebuah pintu yang mengarah keluar dan menembus ke arah kamar mandi yang terpisah dari bangunan utama. Ada juga sebuah sumur yang menjadi sumber mata air bagi kita untuk mandi dan mencuci pakaian. Ada juga sebuah sumur yang menjadi sumber mata air bagi kita untuk mandi dan mencuci pakaian. Sumur yang sudah ada selama puluhan tahun dan hingga hari ini airnya tidak pernah kering sekalipun. Aku tinggal di rumah tersebut sedari kecil dan diasuh oleh kakek dan nenekku di rumah tersebut. Bukan tanpa alasan, bapak dan ibu yang merupakan TKI yang bekerja di luar negeri mengharuskan aku diasuh oleh mereka. Aku yang sedari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuaku untuk bekerja, seperti sudah terbiasa hidup sendirian di dalam rumah. Menjaga rumah tua itu sendirian hingga malam tiba sepulang dari sekolah. Menonton TV sendirian, makan di sana sendirian, bahkan terkadang aku pun harus ke kamar mandi seorang diri yang ada di belakang rumah pada kala itu sambil menunggu kakek dan nenekku pulang. Selain ibu dan bapakku yang menjadi TKI di luar negeri, kakek dan nenekku pun mempunyai salah satu usaha yang letaknya tak jauh dari rumahku. Tepatnya hanya terpisah oleh jalan dan beberapa rumah warga, sehingga aku pun terkadang bertemu mereka ketika pagi tiba sebelum berangkat dan ketika mereka pulang ketika malam. Namun, hal itulah yang menjadi awal dari semuanya. Aku yang pada awalnya tidak takut ketika berada sendirian di dalam rumah, tiba-tiba berubah ketika aku mulai mengalami hal yang menyeramkan di sana. Aku sangat ingat ketika aku kecil, tepatnya ketika aku masih SD, aku yang terbangun di pagi hari merasakan seperti ada suara-suara gaduh di ruang tamu.
Seolah saat itu seperti ada beberapa orang yang sedang berlari-larian dan tertawa riang seperti sedang bermain-main di ruang tamu rumahku. Seketika, aku pun beranjak bangun dengan wajahku yang masih mengantuk dan sedikit menguap. Aku pun membuka pintu kamar dan mencoba mencari tahu siapakah orang yang sedang bermain di ruang tamuku. Secara samar, aku melihat beberapa bayangan anak kecil. Mereka terlihat berlarian ke sana kemari seolah seperti sedang bermain kejar-kejaran di dalam rumahku. Mereka melompat ke sana kemari, berlari tanpa henti dan tertawa dengan riang. Aku yang baru keluar dari kamar pun langsung mengangkat kedua tanganku, mendekatkannya ke arah mata dan mengusap mataku agar aku bisa dengan jelas melihat siapa mereka ini. Aku pun memberanikan diri untuk mendekat, memastikan siapa mereka yang telah bermain di pagi hari seperti ini, apalagi jendela-jendela yang ada di dalam rumah kala itu masih tertutup sehingga suasana rumah masih sedikit agak gelap. Namun, ayo main. Tiba-tiba tepat dari arah kanan ada seseorang anak yang memegang tanganku. Ya, seorang anak kecil yang umurnya tak jauh dariku. Dia terlihat membawa sebuah boneka kecil yang sudah lusuh dengan baju berwarna putih yang terlihat sudah lapuk. Wajahnya terlihat cantik. Kulitnya putih dengan rambut pirangnya dan terurai panjang hingga ke punggung. Ia tersenyum ketika melihatku. Aku pun membalasnya dengan senyuman pada saat itu. Dan layaknya anak kecil yang sedang diajak main oleh teman sebayanya, aku pun di sini akhirnya mengikuti ajakannya. Aku yang ditarik untuk segera bergabung dengan mereka yang ada di ruang tamu pun akhirnya ikut bermain di pagi itu. Berlari-larian ke seisi rumah sambil terus tertawa seperti anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran di dalam rumah. Aku tidak ingat ada beberapa orang yang bermain di pagi itu. Semuanya terlihat samar-samar apabila aku mencoba mengingatnya kembali. Namun yang pasti, di pagi hari itu aku sangat bahagia kala bermain bersama mereka. Mereka melompat ke sana kemari, berlarian menembus tembok, juga memanjat hingga langit-langit rumah dan merayap seperti layaknya laba-laba dan menatapku dari atas langit-langit. Waktu itu, aku belum sadar dengan tingkah laku mereka. Layaknya anak kecil yang baru bangun tidur dan belum sepenuhnya sadar, aku pun hanya terus berlari mengikuti mereka semua di pagi itu. Hingga ketika aku berlari dari kejaran mereka, aku pun seketika berlari ke belakang, melewati lorong panjang yang berisikan bangsal-bangsal kosong yang ada di sisi kiri dan kanan di lorong itu hingga ke ujung. Aku berencana ingin bersembunyi di kamar mandi yang letaknya di luar rumah, karena sewaktu bermain, dimanapun aku bersembunyi di dalam rumah, aku selalu diketahui oleh mereka semua. Aku pun di sini terus berlari sambil tertawa di lorong tersebut. Lalu aku berbelok ke sebuah lorong kecil lagi yang dimana di sana terdapat sebuah pintu untuk menuju keluar. Seketika, aku pun langsung membuka kunci pintu belakang. Kubuka secara perlahan hingga sinar matahari pun masuk ke dalam rumah. Namun, beberapa detik sebelum aku membuka pintu itu, seperti ada orang yang berteriak. Dia seperti melarangku untuk membukanya. "Jangan buka pintunya!" Dengan nada yang sedikit berteriak, tapi aku terlambat untuk mematuhi perintahnya. Pintu belakang itu sudah aku buka sehingga secara tiba-tiba seperti ada sebuah angin besar yang bergemuruh dari dalam rumah. Angin besar itu berhembus dengan sangat kencang ke arahku yang kini berada di dekat pintu belakang. Seketika, semuanya mendadak hening. Suara tertawa, suara orang-orang yang berlarian, juga suara dari orang-orang yang saling mengobrol satu sama lain kini menghilang. Aku pun langsung terdiam kala melihat hal tersebut. Dan suara terakhir yang aku ingat adalah suara dari wanita yang tadi memegang tanganku yang melarang aku untuk membuka pintu belakang. Aku sempat penasaran kemana mereka semua, sehingga aku pun lalu kembali masuk ke dalam rumah dan melihat rumah dalam keadaan kosong. Aku mencoba mencari mereka semua, memasuki seluruh ruangan-ruangan yang ada di rumah hingga membuka ruangan-ruangan kosong di lorong untuk mencoba mencari keberadaan mereka. Tapi aku tidak menemukan jejak mereka sekarang. Ya,
Mereka menghilang semua dan menyisakan aku sendiri di dalam rumah ini. Di sana aku baru tersadar bahwa aku selama ini sendirian di dalam kamar karena kakek dan nenekku sepertinya sudah pergi ke tempat usahanya yang memang tak jauh dari rumahku. Dan orang-orang yang barusan bermain denganku, aku tidak tahu siapa mereka. Hal itu pun tentu saja membuatku tiba-tiba merasa ketakutan, rasa merinding seketika muncul di tubuhku di pagi hari itu. Wajahku tiba-tiba pucat, bersamaan dengan tubuhku yang bergetar karena ketakutan. Aku bahkan menempelkan kedua tanganku di dada saking ketakutannya pada saat itu. Aku masih terus bertanya-tanya, siapa mereka yang tadi bermain denganku? Disinilah aku mulai berpikir, apa jangan-jangan orang yang tadi sudah bermain bersamaku dan berlarian ke sana kemari, mereka bukan manusia. Akhirnya di sini aku pun lalu berteriak, menangis. Aku langsung kembali berlari ke arah pintu belakang sambil terus berlari sekuat tenaga dan keluar menuju ke tempat usaha kakek dan nenekku pada saat itu. Ya, aku benar-benar ketakutan di pagi hari itu. Aku pun langsung menemui mereka dan menceritakan semuanya, namun kakek dan nenekku hanya tersenyum lalu memelukku. Mereka sepertinya tahu siapa anak-anak tadi. Mereka berdua hanya menenangkanku sambil membawakanku teh manis hangat dan beberapa pisang goreng di pagi itu. Nenek yang duduk bersamaku lalu mengusap-usap kepalaku, dan setelah aku tenang, tidak ada perasaan yang janggal ketika aku menceritakan semuanya. Malah dia hanya bertanya, "Lain kali kalau bangun itu jangan terlalu siang. Bangunnya bareng nenek sama kakek. Lalu buka-bukain jendela rumah supaya sinar matahari masuk. Jadi nantinya ndak ada yang ngajak main lagi seperti tadi," kata nenekku sambil tersenyum di pagi itu. Dan entah mengapa, setelah kejadian itu, aku menjadi sering mengalami kejadian-kejadian aneh di dalam rumah. Seperti sekelebatan bayangan yang tiba-tiba saja muncul dan melintas di lorong rumah apabila ketika larut malam aku belum tertidur. Lalu lampu kamar yang tiba-tiba mati dan menyala dengan sendirinya. Dan apabila aku melewati lorong di malam-malam tertentu, bahkan ketika aku tidur, terkadang ada yang seolah menarik selimutku yang diiringi oleh suara tertawa dari anak-anak seumuranku. Suasana rumah yang pada awalnya tenang ketika aku sendirian, kini mulai berubah secara perlahan. Mereka sering muncul ketika aku sendirian. Tentu saja, hal itu pun selalu membuatku ketakutan. Beberapa kali aku berlari dan menangis setiap kali aku mendapatkan kejadian aneh di dalam rumah dan mengadu kepada kakek dan nenek. Namun, mereka seperti tahu akan hal tersebut, dan ketika aku menceritakan itu semua, mereka pun seringkali memberitahuku untuk tetap berpikir positif dan membiasakan diriku atas apa yang terjadi di dalam rumah. Seperti halnya di malam ini, aku ingat pada saat itu aku tidak mau berada di dalam rumah lagi sendirian, mengingat sudah banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang aku rasakan setelah aku bertemu dengan anak-anak kecil itu. Sepulang sekolah, aku pun langsung berjalan melewati rumahku dan langsung masuk ke tempat usaha kakek dan juga nenekku hingga larut malam dan pulang bersama mereka berdua. Hal itu pun aku lakukan cukup lama, bahkan bertahun-tahun. Karena jujur, aku masih trauma atas apa yang terjadi pada saat itu. Ya, aku tidak pernah masuk ke dalam rumah sendirian lagi semenjak kejadian tersebut. Aku selalu pulang ke tempat usaha kakek dan nenek dan pulang bersama-sama ketika mereka sudah selesai menutup tempat usahanya. Aku ingat kakek dan nenekku yang baru saja pulang bersamaku dan baru tiba di halaman rumah tiba-tiba mendengar ada seseorang yang sedang menangis di dalam rumah. Bahkan suara menangisnya terdengar sangat lirih dan terdengar hingga ke halaman di mana aku dan kakek nenekku baru saja pulang. Suara dari seorang laki-laki yang mungkin umurnya sudah memasuki usia remaja. Dia seperti sedang menangisi sesuatu dari dalam rumah. Jujur, tidak ada satupun anak laki-laki remaja di sana. Yang tinggal di dalam rumah hanyalah kakek, nenek, dan aku. Dan apabila bapak atau ibu pulang pun, ketika mungkin bapak yang menangis, suaranya jelas berbeda. Seketika,
Kakek pun terdiam. Dia seperti tahu siapa yang sedang menangis di dalam rumah yang masih terkunci rapat pada saat itu. Bahkan, dia menyuruhku untuk tidak berjalan mendekat dulu ke arah rumah dan menyuruhku menunggu di halaman bersama mereka yang tetap ada di sampingku. "Nek, jaga Eka sebentar. Dia itu sepertinya nangis lagi," kata kakekku yang tiba-tiba saja berkata kepada nenek untuk tetap menjagaku dan tidak meninggalkanku pada malam itu. Kakekku berjalan dan terlihat seperti ia sedang berjalan mengelilingi rumah. Matanya seperti sedang melihat ke arah jendela-jendela besar yang terbuat dari kayu yang masih tertutup. Jendela-jendela itu merupakan jendela dari bangsal-bangsal yang kosong di lorong yang setiap harinya tertutup rapat dan tidak pernah dibuka oleh kakek dan nenekku. Kakek kala itu seperti sedang fokus untuk mendengarkan di bangsal mana suara tangisan itu terdengar. Ia berkeliling rumah dan terlihat menempelkan telinganya di jendela-jendela yang besar itu hingga akhirnya ia pun kembali ke arah depan di mana di sana ada aku dan nenek yang sedang menunggunya. "Tunggu sebentar," kata kakek dengan nada yang pelan. Seperti yang sudah tahu tentang siapa yang sedang menangis itu, kakekku secara perlahan pun kembali berjalan ke arah rumah, membuka pintu rumah dan tak lama ia pun masuk ke dalam rumah secara perlahan. Ia berjalan ke arah lorong yang panjang itu, melewati kamarku dan juga kamar mereka yang berada di deretan paling depan. Lalu, setelah ia melewati beberapa bangsal yang kosong, akhirnya kakekku pun berdiri di sebuah bangsal di sebelah kiri. Tak lama kemudian, dia akhirnya membuka pintu bangsal yang kosong itu dan membuka jendelanya yang besar, lalu membiarkannya terbuka begitu saja. Entah mengapa, setelah pintu jendela itu terbuka, suara tangisan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan tak lama kemudian, dia pun kembali ke arahku dan berkata bahwa kami sudah selesai dan kita sudah diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Kala itu aku sempat bertanya kepada nenek, siapa yang menangis itu? Namun nenekku hanya tersenyum dan menjawab, "Sudah, jangan dipikirkan. Yang namanya rumah tua, ya pasti ada yang seperti ini. Yang pasti dia sekarang gak akan nangis lagi. Jadi kamu itu bisa tenang untuk tidur," kata nenekku sambil mengajakku masuk ke dalam rumah. Beberapa hal janggal yang terjadi di dalam rumah tentu saja makin membuatku ketakutan. Namun, aku mencoba membiasakan diri akan hal itu. Selama adik kakek dan nenek yang ada bersamaku, rasa takutku seperti hilang begitu saja dan suasana rumah bisa tenang tanpa ada kejadian apapun di dalamnya. Bukan hanya aku saja yang mengalami kejadian ini. Teman-temanku yang pada waktu itu sedang menginap di rumahku secara tidak sengaja mengalami kejadian yang sama seperti yang sudah aku alami. Aku sangat ingat. Pada waktu itu, aku yang sudah masuk SMP, di mana aku pada saat itu aktif di kegiatan OSIS sekolah, hingga mengharuskanku melakukan kegiatan sampai larut malam bersama teman-temanku. Ada beberapa temanku yang memang rumahnya sedikit jauh dari sekolah, sehingga mereka pun harus memakai angkutan umum untuk sampai di rumahku. Tapi, akibat ada sebuah kegiatan yang hingga larut malam, membuat mereka pun tidak bisa pulang karena tidak ada lagi angkutan umum yang bisa mengantarkan mereka di malam itu. Sehingga mereka pun akhirnya memilih untuk menginap di rumahku, apalagi di dalam rumahku masih terdapat bangsal-bangsal kosong yang bisa mereka gunakan untuk tidur. Ada beberapa orang yang ikut menginap di rumah pada malam itu, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka tidur di 2 bangsal kosong yang ada di sebelah kamarku. Jujur, aku senang di rumah ini ada mereka semua. Rumahku yang biasanya sepi karena hanya ada kita bertiga, kini pun mulai ramai ketika teman-temanku menginap. Kita semua mengobrol di ruang TV hingga larut malam di dalam rumahku, membicarakan tentang persiapan kegiatan yang sedang kita persiapkan di sekolah pada malam itu. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, bahkan nenek dan kakek yang pada saat itu pulang pun sudah tertidur pulas di kamar mereka. Akhirnya kita semua pun berpisah dan mulai beristirahat di kamar masing-masing. Aku pun lalu masuk ke dalam kamarku dan beberapa temanku juga masuk ke dalam bangsal yang telah menjadi kamar mereka untuk beristirahat.
Sebenarnya tidak ada yang aneh pada malam itu. Aku yang sudah mengantuk pun langsung tertidur lelap di sana bersama dengan teman-teman wanitaku yang ada tepat di sebelah kamarku. Akan tetapi, hal itu rupanya tidak terjadi di teman laki-lakiku yang ikut menginap. Mereka di kamar masih mengobrol, bahkan kali ini mereka mengobrol tentang rumahku yang merupakan rumah tua peninggalan Belanda yang nampak sedikit menyeramkan bagi mereka. Mereka semua penasaran tentang bangsal-bangsal kosong yang ada di rumahku sehingga mereka pun di sini membuat taruhan untuk masuk ke dalam bangsal-bangsal kosong itu lalu berdiam diri di sana selama beberapa menit sebelum akhirnya mereka kembali ke dalam kamar mereka. Tentu saja ada perasaan takut, namun karena mereka melakukan tantangan dan tidak ingin dianggap lemah oleh yang lain sehingga mereka pun terpaksa memberanikan diri. Mereka akhirnya keluar secara perlahan, menyusuri lorong panjang yang ada di dalam rumahku dan membuka satu persatu bangsal yang ada di sana. Satu bangsal terbuka secara perlahan dan masuk ke dalam bangsal tersebut selama beberapa menit hingga akhirnya mereka bisa kembali keluar. Tak lama kemudian mereka pun membuka bangsal lainnya dan masuk juga ke dalamnya lalu keluar lagi dan membuka bangsal yang lain. Ya, semua bangsal yang kosong itu mereka buka semua hingga ujung ruangan. Lalu mereka pun berhenti di ujung di sebuah bangsal terakhir yang berdekatan dengan lorong kecil yang menembus ke pintu belakang. Entah mengapa, bangsal yang terakhir ini seperti membuat mereka takut. Mereka saling mendorong satu sama lain agar mau membuka pintu yang kala itu masih tertutup rapat. Apalagi nampaknya bangsal ini lampunya dimatikan sehingga terlihat gelap dari arah luar. Rasa takut yang tercampur oleh rasa penasaran yang tinggi membuat mereka pun akhirnya memberanikan diri untuk membukanya. Mereka secara perlahan mendorong pintu itu. Secara perlahan, dengan perasaan takut pada waktu itu, sebuah bangsal yang gelap kini mulai terlihat dengan jelas. Dengan hawa yang membuat mereka bergidik ketakutan. Dan ketika pintunya terbuka penuh, tiba-tiba lampu yang awalnya mati di dalam bangsal tersebut tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Hal itu tentu saja membuat mereka semua mundur. Bahkan ada salah satu dari mereka yang bersembunyi di balik punggung temannya sambil memegang erat bajunya. Lah, cuma lampu doang toh. Udah, gak usah takut. Itu kan bangsalnya juga kosong. Ayo masuk, kata salah satu dari mereka yang berada di paling depan. Ya, mereka berusaha untuk terus memberanikan diri. Rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takut yang mereka rasakan membuat mereka akhirnya masuk ke dalam bangsal yang ada di paling ujung itu. Bangsal paling ujung ini memang jarang sekali aku buka, mengingat aku juga seolah merasa ada sesuatu yang aneh di dalam bangsal itu sehingga aku jarang sekali membuka pintu dan jendelanya. Hanya kakek dan nenekku yang berani masuk ke dalamnya dan membuka jendelanya di setiap pagi agar sinar matahari masuk dari luar. Bangsal yang ujung itu tampaknya tidak terlalu kosong. Masih terlihat barang-barang lama yang tersimpan di sana. Sebuah meja tua yang mungkin umurnya sudah puluhan tahun, juga sebuah ranjang besi yang mulai berkarat dan dus-dus yang berisikan barang-barang lama tersimpan di sana. Teman-temanku yang masuk akhirnya melihat bangsal yang paling ujung itu. Bahkan mereka sempat duduk di atas ranjang tua itu yang sudah berkarat tersebut sebelum akhirnya mereka pun kembali keluar dari bangsal itu dan menutup pintunya secara perlahan. Rasa lega kini mulai muncul ketika mereka berhasil masuk ke dalam bangsal yang paling ujung. Mereka yang terlalu takut untuk mematikan lampunya pun akhirnya hanya menutup pintunya. Mereka menutup pintu itu secara bersama-sama. Dan ketika pintu itu mulai tertutup sepenuhnya, tiba-tiba lampu lorong tempat mereka berdiri itu mati. Bersamaan dengan lampu-lampu bangsal yang sudah mereka masuki pada malam itu, suasana rumah tiba-tiba menjadi gelap gulita, membuat mereka semua terdiam ketika hal itu terjadi. Tidak ada penerangan satupun yang mereka bawa saat ini. Apalagi pada zaman itu, anak-anak sekolah belum memiliki handphone sehingga tidak bisa memakai senter di handphonenya untuk membantu mereka masuk kembali ke dalam kamar. Rasa lega yang tadi sudah mereka rasakan kini berubah kembali menjadi rasa takut yang mendalam. Ya, mereka tidak bisa berlari ke dalam kamar mereka karena lorong itu begitu gelap.
Mereka meraba-raba ke arah dinding sambil terus berjalan agar mereka bisa sampai ke dalam kamar pada malam itu. Satu langkah, dua langkah, dan tiga langkah mereka berjalan secara perlahan dengan kedua tangan yang terus memegangi dinding dan pintu bangsal yang ada di dekat mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat itu. Rasa takut yang mereka rasakan semakin lama semakin kuat, apalagi ketika mereka hampir sampai ke kamar mereka yang masih terbuka pintunya. Tiba-tiba TV yang ada di ruangan depan kamar mereka pun menyala dengan sendirinya. Cahaya dari TV itu terlihat jelas hingga ke lorong yang gelap itu. Tentu saja hal itu membuat mereka terdiam dan semakin ketakutan karena mereka tahu bahwa semua orang yang ada di rumah itu sudah tertidur lelap kecuali mereka bertiga. Perlu waktu beberapa detik bagi mereka untuk bisa bergerak kembali. Mereka terdiam sambil terus mengumpulkan keberanian agar mereka bisa berlari dan masuk ke dalam kamar yang letaknya persis di depan ruangan TV. Cahaya TV yang terang yang terlihat hingga ke lorong membuat lorong rumah itu menjadi sedikit bercahaya meskipun mereka semua dilanda ketakutan, sehingga membuat mereka bertiga bisa berlari ke dalam kamar dan menutup pintu kamar dengan cepat. "Cepat, tutup pintunya," kata salah satu dari mereka. Seseorang yang berlari paling ujung pun akhirnya menutup pintu kamar dengan tergesa. Namun, ketika ia menutup pintunya, pandangannya akan secara otomatis melihat ke arah ruangan TV yang letaknya persis di depan kamar mereka. Kala itu, ia melihat ada seorang wanita yang duduk di salah satu kursi yang ada di ruangan TV itu. Ia duduk sambil melihat TV yang menyala. Ya, siaran TV yang buram karena memang kala itu sudah tidak ada lagi program yang tayang pada jam tersebut. Wanita itu duduk membelakangi mereka. Bajunya putih panjang dengan rambutnya yang pirang terurai panjang hingga menutupi punggungnya. Sosok wanita itu hanya terdiam dan terus menatap layar televisi yang menyala di dalam ruangan itu, dan ketika salah satu dari mereka menutup pintu, sosok wanita itu menengok ke arahnya secara perlahan. Oh, tidak menengok. Ia memutar kepalanya 180 derajat dengan tubuh yang masih terduduk dan menghadap ke arah TV yang masih menyala. Wanita itu tersenyum. Wajahnya yang pucat terlihat sangat jelas. Apalagi cahaya dari televisi yang menyala itu membuat wajahnya makin terlihat menyeramkan. Tak lama kemudian, sosok wanita itu menyeringai. Lalu sosok itu berkata, "Sudah waktunya tidur. Jangan bermain sampai larut malam di rumah ini ya." Ia berkata seperti itu sambil tersenyum. Lalu tiba-tiba ketika dia sudah berkata seperti itu, TV yang menyala di dalam ruangan tiba-tiba mati hingga membuat ruangan itu pun kembali gelap gulita. Namun lampu lorong yang mereka lalui secara tiba-tiba pun menyala kembali, dan temanku yang sedang menutup pintu itu melihat ruangan TV itu kosong dan wanita itu pun hilang. Sejak saat itu, mereka semua pun seperti tidak mau menginap lagi di rumahku. Bahkan rumor tentang rumahku yang berhantu pun mulai menyebar di sekolah, terutama dari teman-teman yang ada di OSIS pada saat itu. Mereka semua pernah bertanya kepadaku tentang hal itu, dan aku pun hanya menjawab bahwa itu memang rumah tua, jadi sangat wajar apabila ada hal-hal seperti itu. Seorang noni Belanda yang menampakkan dirinya kepada teman-temanku rupanya kini mulai muncul dan mulai menggangguku. Mungkin gara-gara teman-temanku pada saat itu mereka yang sudah membuka bangsal yang ada di ujung lorong yang merupakan tempat dirinya bersemayam, sehingga membuat dirinya pun kini mulai muncul di berbagai tempat di dalam rumahku. Mulai dari suara-suara gaduh dari arah dapur yang kini mulai sering terdengar ketika malam tiba. Lalu lampu yang mati dan menyala dengan sendirinya. Juga TV yang tiba-tiba menyala di tengah malam dan volumenya yang cukup keras terdengar hingga ke dalam kamarku. Gangguan-gangguan itu pastilah terjadi ketika nenek dan kakekku sudah tertidur atau ketika aku sedang berada sendirian di dalam rumah. Namun apabila kakek dan nenekku ada, gangguan itu seolah seperti menghilang begitu saja, dan rumah tua ini pun hening seperti biasanya. Entah apa yang terjadi. Namun jujur gangguan itu semakin lama semakin menggangguku. Seperti di malam ini,
Ketika pada saat itu aku pulang malam karena ada kegiatan kepanitiaan untuk mengurus anak-anak yang baru masuk SMP, sebagai anggota OSIS, aku pun harus mempersiapkan semuanya karena besok mereka mulai masuk dan mulai berkegiatan di sekolah. Aku yang pada saat itu disibukkan oleh kegiatanku di sekolah membuat perutku kelaparan, sehingga ketika aku pulang aku pun berencana untuk meminta tolong agar dibuatkan makanan oleh kakekku di dalam rumah. Ya, kakekku memang terkenal dengan masakan yang enak, sehingga tak heran aku pun sering meminta untuk dibuatkan sesuatu untuk aku makan. Apalagi di malam ini, rasa letihku sepertinya akan sirna apabila kakek mau memasakkan sesuatu yang enak untuk aku makan di malam ini. Aku pun akhirnya membuka pintu rumah pada malam itu, mengucapkan salam dan menandakan bahwa aku sudah pulang. Suasana di rumah hening, seperti tidak ada orang. Tapi aku yakin kakek dan nenekku sudah pulang karena memang tempat usahanya sudah tutup ketika aku melewatinya sebelum sampai di rumah. Aku pun lalu masuk, melepaskan sepatuku dan menyimpannya di rak sepatu yang ada di dekat pintu. Dan tiba-tiba, aku mencium aroma harum dari arah dapur. Sebuah masakan yang nampaknya lezat membuatku langsung berpikir jika itu adalah kakekku yang sedang memasak untuk makan malamku. Seketika, aku yang senang akan hal tersebut pun langsung berlari ke arah dapur, melewati lorong panjang itu hingga ke ujung dan belok ke arah kiri di dekat pintu belakang. Namun, entah mengapa, ketika aku beberapa langkah lagi sampai ke ujung lorong, tiba-tiba aku dikejutkan oleh sesosok noni Belanda itu yang muncul dan melayang dari arah dapur ke arah bangsal kosong yang ada di ujung lorong. Ia melayang dengan baju putih panjang dengan pundaknya yang menggembung layaknya noni-noni Belanda pada umumnya. Rambutnya yang pirang panjang hingga ke punggung pun terlihat sangat jelas oleh kedua mataku. Dia melayang dengan wajahnya yang terus menatapku, wajahnya yang cantik dengan mata yang sayu, tersenyum kecil kepadaku seperti sedang menyambutku yang kini sedang berlari ke arahnya. Dan tak mengapa, dia muncul begitu saja dari arah dapur dan melintas di depanku begitu saja. Aku mendadak terdiam kala melihat penampakan itu, karena jujur baru kali ini aku melihat wujudnya dengan sangat jelas. Apalagi cahaya lampu yang menyala seperti menembus tubuhnya secara perlahan sehingga jelas sekali bahwa yang aku lihat bukanlah manusia. Pintu bangsal yang paling ujung tiba-tiba tertutup dengan keras. Noni Belanda itu pun masuk ke dalam bangsal kosong itu lalu menutup pintunya. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba wangi nasi goreng yang awalnya menggugah selera seketika lenyap dan tergantikan dengan bau anyir dan karat besi yang tercium olehku. Dan dari sanalah aku yang pada awalnya sangat takut tiba-tiba berteriak. Ya, aku kini benar-benar marah. Gangguan-gangguan yang membuatku takut kini secara berubah menjadi sebuah kemarahan yang luar biasa. Apalagi posisiku pada saat itu sedang lapar sehingga semakin membuatku marah atas apa yang terjadi di dalam rumah ini. Dasar hantu sialan. Aku bahkan menggedor pintu bangsal yang paling ujung saking kesalnya, namun semuanya mendadak hening ketika aku melepaskan kekesalanku pada malam itu. Hingga akhirnya aku pun kembali ke kamar, mengunci pintu kamarku, dan pada saat itu aku tidur dalam keadaan lapar hingga pagi tiba. Setelah kejadian itu, noni Belanda yang aku temui sepertinya tidak berani lagi menampakkan dirinya. Terlebih lagi ketika kakek dan nenekku mulai menutup rapat bangsal yang berada di paling ujung. Bahkan kini pun mereka menggeboknya dengan erat dan tidak membiarkan siapapun untuk masuk dan membuka gemboknya pada saat itu. Aku yang terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh yang ada di dalam rumah, tidak terasa kini pun sudah menginjak bangku SMA. Seperti layaknya anak SMA pada umumnya, aku yang sudah mulai remaja dan mulai memadu kasih dengan pasanganku, apalagi pada saat itu aku sudah mulai memakai handphone untuk berkomunikasi. Terkadang, seringkali aku duduk di belakang rumah sambil mengirimkan pesan di malam hari sambil memandangi pemandangan malam yang indah di belakang rumahku. Ya, aku melakukan hal tersebut hampir di setiap malam dan itu merupakan sebuah kesenangan yang aku dapatkan di malam-malam sebelum aku tidur di dalam kamar setiap malamnya.
Kakek dan nenek yang melihatku sering duduk di belakang rumah, terkadang sering memarahiku dan menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah. Gak boleh, di luar malam-malam, dingin. Sudah, masuk saja, main HP-nya di kamar saja. Kata-kata itulah yang sering kali keluar dari mulut kakek dan nenekku ketika melihatku yang sedang asik menatap layar handphone di belakang rumah ketika mereka baru pulang dari tempat usahanya. Akan tetapi, aku yang pada saat itu ingin merasakan kebebasan seperti halnya remaja pada umumnya, hanya mengangguk dan menjawab iya kepada mereka. Namun, aku tidak mengikuti apa yang sudah mereka katakan. Ya, aku masih saja asik di belakang rumah hingga larut malam, bahkan sampai menelpon pasanganku hingga berjam-jam lamanya. Hingga di suatu malam, aku yang kala itu sedang asik-asiknya menulis SMS, tiba-tiba saja merasakan hawa yang berbeda pada malam itu. Hawanya begitu dingin, tidak seperti malam-malam biasanya. Suara jangkrik yang biasanya terdengar di halaman belakang pun kini mendadak tidak terdengar lagi. Aku yang pada saat itu sedang dimabuk asmara sepertinya tidak menghiraukan dengan apa yang terjadi di halaman belakang. Aku masih fokus dengan handphoneku pada saat itu membalas SMS yang masuk dengan hati yang senang. Hingga sesuatu pun tiba-tiba terjadi. Aku dikejutkan oleh ember yang biasa dipakai untuk menimba air dari sumur tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Suaranya begitu keras sehingga aku yang sedang duduk pun langsung berdiri dan mencoba melihat ke arah kamar mandi yang letaknya tak jauh dari tempat aku duduk. Aku seketika menyimpan handphoneku. Aku lalu mulai berjalan ke arah kamar mandi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Seperti tidak ada rasa takut yang aku rasakan pada saat itu. Aku yang mulai mendekat ke arah sumur pun seketika langsung menarik talinya dan menarik ember yang jatuh itu, lalu aku simpan kembali di tempat yang semula. Hawa yang aku rasakan ketika sedang berada di kamar mandi, entah mengapa begitu dingin. Aku bahkan menggigil karena dinginnya, seperti ada sesuatu yang berhembus di sekitaran rumah hingga membuat tubuhku seperti ini. Namun, karena aku yang hampir setiap malam berada di belakang rumah, aku seolah seperti tidak peduli dengan hal itu, meskipun tepat ketika aku membalikan badan dan ingin kembali ke tempatku untuk meraih handphoneku yang aku simpan di sana, tiba-tiba ada sesosok wanita yang berdiri menatapku tepat di depan handphone yang aku letakkan di sana. Wanita itu terlihat berkebaya merah dengan kain jarik berwarna coklat tua. Rambutnya disanggul layaknya wanita pada zaman dahulu. Namun bedanya adalah wanita itu menatapku dengan tajam. Dia seperti benar-benar marah padaku. Ia melotot dari kejauhan dengan kedua kakinya yang tidak menapak di tanah. Bahkan ketika ia mulai membuka mulutnya, terlihat seperti ada taring-taring kecil yang muncul ketika mulutnya mulai terbuka lebar. Seketika suasana di belakang rumah semakin dingin, seperti ada jarum-jarum kecil yang menusuk kulit, membuatku semakin menggigil kedinginan. Wanita itu terus saja menatapku di sana. Ia benar-benar marah atas apa yang sedang aku lakukan di belakang rumah pada malam itu. Aku benar-benar ingat kejadian itu. Wajahnya pun masih terlintas di dalam benakku setiap kali aku memikirkannya. Wajah dari wanita itu sangatlah berbeda dengan anak kecil yang sudah aku temui ketika dulu aku kecil dan juga noni Belanda yang ada di ujung lorong. Ya, sosok itu seperti diliputi oleh kemarahan hingga membuat wajahnya menjadi menyeramkan. Jujur, aku sangat ketakutan. Dan baru kali ini, tubuhku seolah seperti memerintahkanku untuk berlari ke arah depan rumah dan masuk rumah melalui pintu depan. Suara SMS yang masuk dari pacarku pun aku tidak hiraukan. Aku pun langsung berlari menyusuri pinggiran rumah yang penuh dengan rerumputan. Jantungku berdetak sangat kencang ketika aku berlari. Nafasku juga terasa berat ketika aku mengalami hal itu. Dengan tergesa-gesa, aku pun langsung membuka pintu depan. Ya, aku langsung masuk dan langsung menutup kembali pintunya dengan rapat. Namun, entah mengapa, ada sebuah pemandangan yang berbeda ketika aku masuk ke dalam rumahku. Suasana rumah kala itu tampak berbeda dengan apa yang aku kenal. Ruangan tengah yang pada awalnya hanya ada beberapa kursi tamu tanpa ada ornamen apapun yang menghiasi ruangan itu kini berubah. Terlihat ada beberapa kursi kayu di sana. Juga ada sebuah foto besar yang tertempel di dinding ruang tamu yang luas itu. Foto sebuah keluarga Belanda yang kala itu sedang berfoto bersama tepat di depan rumah.
Tampak juga seorang menir Belanda duduk dengan tongkat yang ia kenakan. Ia memakai topi berwarna putih dan kemeja putih layaknya menir Belanda pada umumnya. Lalu di dekatnya ada 3 orang anak yang berdiri bersamanya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak perempuan yang paling besar berdiri paling kanan bersama anak-anak laki-lakinya yang berdiri di sebelah kirinya. Lalu anak yang paling kecil duduk tak jauh dari sang menir itu. Seorang anak kecil yang cantik jelita, seperti seorang anak yang pernah aku temui ketika aku SD dulu. Ya, aku sangat ingat wajahnya kala itu. Dialah yang memegang tanganku dan sudah mengajakku bermain. Dan hal itu pula lah yang menjadi awal dari kejadian-kejadian mistis yang aku alami di rumahku. Juga dengan sosok anak wanita yang ada di dalam foto itu. Wajahnya mirip sekali dengan sosok wanita yang ada di ujung lorong. Entah apa yang terjadi, di mana aku sekarang seperti terlempar ke masa lalu ketika menatap foto yang besar itu. Dan ketika aku menatap foto itu lebih lama, tiba-tiba aku mendengar sebuah teriakan dari lorong. Ya, sebuah teriakan meminta tolong dari arah bangsal-bangsal yang ada di dalam lorong itu. Aku pun berlari mencari tahu. Entah mengapa, aku tiba-tiba tidak mempunyai rasa takut akan hal tersebut. Kubuka satu persatu dari bangsal itu. Dan ketika aku membukanya, aku menemukan 3 mayat yang tergeletak begitu saja. 3 mayat dari ketiga anak menir Belanda itu. Mereka tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ya, mereka seperti dikurung di bangsal yang paling ujung, lalu diberondong oleh peluru dari luar sehingga tubuh mereka tergeletak dan tidak bernyawa lagi. Aku merasa mual setelah melihat ketiga mayat tersebut. Apalagi mayat-mayat itu wajahnya persis dengan yang pernah aku lihat di rumah ini. Dan ketika aku masih terdiam, tiba-tiba pintu belakang terbuka dengan keras bersamaan dengan suara dari langkah kaki yang berlari keluar rumah. Sontak aku pun langsung berbalik dan mencari tahu siapa yang sudah membuka pintu belakang. Namun ketika aku melangkahkan kakiku kembali melalui pintu belakang, tiba-tiba sosok wanita yang memakai gaun merah itu pun kembali muncul. Tapi wajahnya kini sedikit tersenyum padaku. Dia hanya berdiri membelakangi sumur dan terus menatapku di sana. Setelah aku keluar dari rumah melalui pintu belakang, dia tiba-tiba berkata, "Kamu sudah bertemu dengan semua penghuni rumah ini, kan?" Katanya sambil tersenyum. Aku pun sangat bingung atas apa yang ia katakan. Namun setelah ia berkata seperti itu, tiba-tiba sosok wanita itu menceburkan dirinya ke dalam sumur yang ada di belakang rumahku. Setelah itu, aku pun seolah seperti tidak ingat kejadian apa-apa lagi. Dan aku hanya ingat bahwa aku dibangunkan oleh kakek dan nenekku karena aku sepertinya ketiduran di halaman belakang dengan handphone yang penuh oleh pesan yang tidak sempat aku balas. Dan tepat ketika aku lulus SMA, akhirnya aku pun meninggalkan rumah tersebut dan memutuskan untuk kuliah di kota Bandung yang letaknya sangat jauh dari tempat tinggalku. Tapi di sini aku pun secara perlahan-lahan mulai menjadi tahu tentang siapa mereka, para penghuni rumahku. Juga siapa wanita berkebaya merah yang membuatku pingsan tak sadarkan diri. Ya, mereka adalah sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang sangat harmonis ketika negara kita masih dijajah oleh Belanda. Menir Belanda yang aku lihat di dalam foto keluarga itu mengambil seorang pribumi untuk dijadikan istri sirinya. Ia pun melahirkan 3 anak yang ada di dalam foto tersebut. Namun sesuatu pun terjadi ketika pendudukan Jepang. Seluruh keluarga itu dibantai dan dibunuh di dalam rumah. Bapaknya diculik dan hilang tak kemana, dan ketika anaknya diberondong peluru di bangsal paling ujung. Sedangkan istri sirinya yang merupakan seorang pribumi, dia dibunuh lalu diceburkan ke dalam sumur yang ada di kamar mandi belakang. Sehingga apa yang ternyata aku lihat selama ini adalah ketiga anak dari menir Belanda itu. Anak yang paling kecil yang mengajakku bermain. Lalu noni Belanda yang merupakan anak yang paling besar. Dan anak laki-laki yang menangis di dalam salah satu bangsal. Ya, dia menangis karena dia telah dipisahkan oleh pasangannya yang merupakan wanita pribumi sebelum ia akhirnya dibunuh. Sedangkan
Wanita berkebaya merah yang marah padaku bukanlah tanpa sebab. Namun, aku yang selalu duduk di belakang rumah pada malam hari seolah seperti mengganggu mereka. Karena mereka semua ternyata dimakamkan tepat di belakang rumah itu, tepat di tempat aku duduk pada malam itu. Itulah kisah yang aku rasakan selama 18 tahun aku tinggal di sana. Dan sekarang, rumah itu sudah kosong. Sempat ada orang yang ingin menyewanya untuk dijadikan sebuah kafe karena memang tempatnya yang estetik. Namun, belum 1 bulan mereka menempatinya, mereka pun sudah pindah lagi karena mereka tidak kuat akan gangguan-gangguan dari rumah yang mereka tinggali. Mungkin itu saja yang bisa aku kisahkan, dan mungkin juga ada beberapa teman-teman yang tinggal di sana dan tahu rumah itu karena rumah itu letaknya di sebuah jalan utama dan sekarang kondisinya tidak lagi terurus. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku, dan semoga apa yang aku rasakan bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa kita harus bisa lebih menghargai mereka yang tinggal lebih lama di setiap rumah. Karena kita tidak tahu ada kejadian apa atas rumah yang kita tempati di masa lalunya sehingga mereka menampakkan dirinya kepada kita. Selesai. Wow, kisah dari Bang Sidik ini luar biasa ya. Horornya dapat selalu ya tentang rumah tua itu selalu menarik, dan rumah Belanda dengan gaya arsitekturnya tuh saya udah kebayang tuh pasti jendelanya tinggi-tinggi, gede-gede, rumah. Biasanya pintunya pun tinggi-tinggi ya. Dan luar biasa, dia hanya bertiga. Eka sama kakek neneknya tinggal di situ dan 18 tahun. Wow. Misterinya juga keren banget, akhirnya bisa terungkap ya, walaupun tidak perlu ada pembuktian lagi, tapi paling tidak apa sih ya? Terkadang rasa penasaran itu menjadi sesuatu yang mengganggu loh. Walaupun dia sudah tidak lagi tinggal di rumah itu, tapi ketika rasa penasaran yang belum terjawab itu tuh sangat terganggu. Dan alhamdulillah di akhir kisah sudah terbuka lah siapakah keluarga Belanda itu dan bagaimana akhir dari mereka, dan overall keren banget kisahnya. Semoga teman-teman khususnya para pecinta penikmat horor dapat terhibur ya dengan kisah barusan, dan lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat semua teman-teman, semoga bisa mengambil hikmah yang baik dalam kisah barusan dan kita buang saja yang buruk-buruknya. Dan silakan buat yang punya komentar lain tentang kisah barusan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap malam, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, apabila berkenan ingin dibawakan di channel kami, kisah misteri horor yang dari pengalaman pribadi, dari kisah nyata, yuk boleh dikirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya berbentuk tulisan boleh, terus berbentuk audio boleh, voice note ya boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat salah satu teman kita, salah satu subscriber kita ada Mas Agra Antareksa yang juga ikut buat channel horor. Silakan apabila teman-teman berkenan bisa dikunjungi channelnya, keren banget. Dan selalu bersemangat ya para teman-teman semua, khususnya para penikmat atau pecinta horor. Jadi mari kita warnai dunia horor di Indonesia ini lebih khususnya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.